Pada hari ini, materi akan saya bawakan yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan berarti penyusunan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini, perencanaan mencakup kegiatan untuk menentukan suatu tujuan oleh lembaga penyelenggara. Setelah tujuan ditetapkan, perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Jumimin dan Syamsuduha 2019 1-2. Dan sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan atau disebut dengan desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Yang berikutnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan berdasarkan uraian di atas, konsep perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, perencanaan pengajaran sebagai teknologi, yang kedua, perencanaan sebagai pengajaran suatu sistem, yang ketiga, perencanaan pengajaran sebagai sains, yang keempat, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, dan yang kelima, perencanaan pengajaran sebuah realitas. Oke, yang berikutnya yaitu dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Dan yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Dan yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diajukan pada bagaimana seorang belajar. Dan yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diajukan pada siswa secara perseorangan. Dan yang kelima, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Dan yang keenam, sasaran terakhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Dan yang ketujuh, perencanaan pembelajaran harus melibatkan sebuah variabel pembelajaran. Dan yang terakhir, inti dari desain pembelajaran dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, yang berikutnya kita masuk pada manfaat perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Dan yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Sedangkan penerapan konsep dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi diharapkan bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan kesempurnaan siswa. Dan yang kedua, memperjelas komunikasi dengan siswa tentang tugas, kegiatan, atau pengalaman belajar yang harus dilakukan dan cara yang digunakan untuk menentukan keberhasilan belajarnya. Adapun prinsip-prinsip umum tentang mengajar. Prinsip-prinsip umum yang dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Apa yang telah dipelajari merupakan dasar dalam mempelajari bahan yang akan diajarkan. Oleh karena itu, tingkat kemampuan siswa sebelum proses belajar mengajar berlangsung harus diikuti guru. Tingkat kemampuan semacam itu disebut entry behavior. Entry behavior dapat diketahui diantaranya dengan melakukan pretest. Hal ini sangat penting agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Dan yang ketiga, tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Apabila tujuan pengajaran diketahui, siswa mempunyai motivasi untuk belajar. Agar tujuan mudah diketahui, harus dirumuskan secara khusus. Oke, mungkin itu saja
Terima kasih.